saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 1 tentang manusia adalah pribadi yang unik, pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Perbedaan itu dapat terjadi karena setiap manusia dibentuk dalam sikap dan karakter yang berbeda. Sikap merupakan keadaan batin. Di dalamnya terkandung pendirian dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu, dan itu semua terungkap secara lahir dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Sikap tidak dibawa manusia sejak lahir, melainkan dibentuk ataupun dipelajari sepanjang perjalanan hidup manusia. Sikap dan karakter manusia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Hal-hal tersebut misal menyangkut lingkungan tempat di mana kita tinggal, pendidikan dalam keluarga, pendidikan di lembaga formal, sekolah misalnya, media informasi, dan perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa tidak akan ada pernah manusia yang sama persis di dunia ini. Sekalipun manusia dilahirkan kembar, pastilah kedua orang itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Mereka bertumbuh dan berkembang serta dipengaruhi oleh lingkungan dan kepribadian yang mempengaruhi mereka. Maka dari itu kita paham betul bahwa manusia disebut unik karena dia berbeda dari yang lain. Manusia itu adalah diri yang satu-satunya. Kata unik dibentuk dari kata Prancis unique, dari kata Latin unus, satu. Maka unik artinya satu-satunya, tiada duanya. Maka manusia disebut unik karena manusia itu adalah satu-satunya dan tidak ada orang lain yang menyamai dirinya. Maka dalam konteks itu juga berarti bahwa setiap manusia memiliki yang namanya kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Kita paham bahwa manusia lahir juga dalam keterbatasan. Sekuat apapun manusia pasti mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Begitupun sebaliknya. Sebesar apapun kekurangan atau keterbatasan seseorang, selalu ada kekuatan di balik keterbatasan itu. Ingatlah bahwa pribadi kita adalah sempurna. Pribadi kita selalu ada keunikan di dalamnya. Kita adalah pribadi yang berharga. Kita adalah pribadi yang mulia yang diciptakan oleh Allah. Maka kita masing-masing perlu menyadari keunikan kita, perlu menyadari kemampuan kita, perlu menyadari keterbatasan diri kita untuk membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka untuk mengenal sikap dan karakter pribadi kita, kita perlu mempertajam kesadaran diri kita. Kesadaran diri itu menjadi sesuatu yang penting agar kita mampu memahami diri kita dan juga mampu memahami orang lain. Bahkan kesadaran diri ini
merupakan pintu untuk mengenal apa yang menjadi keunggulan dan apa yang menjadi kelemahan diri kita masing-masing. Kesadaran diri yang tinggi tidak akan membuat kita ragu dalam bertindak. Kesadaran diri yang diaktualkan secara optimal akan menghasilkan kebiasaan yang baik, akan menghasilkan kebiasaan yang efektif, dan akan menjadikan kita pribadi yang proaktif, pribadi yang mampu mengambil keputusan dan mampu bertindak dengan penuh kesadaran diri untuk melakukan segala sesuatu secara otonom atau secara bertanggung jawab. Secara singkat bisa dijelaskan bahwa manusia disebut pribadi yang unik karena kita adalah manusia yang dalam diri kita itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita adalah pribadi yang unik karena kita adalah yang seperti diri kita itu adalah yang satu-satunya, yang satu-satunya itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita perlu menyadari apa yang menjadi kemampuan-kemampuan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, agar kita mampu bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih.